Selamat pagi anak-anak, kembali kita bertemu di hari Senin ini. Saya senang sekali karena setiap kalian masih tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin masih ada yang ngantuk-ngantuk, mau nggak mau harus dengarkan, tapi saya percaya firman Tuhan adalah benih yang baik, pasti akan bertumbuh di dalam hidupmu, entah berapa tahun lagi, entah berapa bulan lagi, entah berapa minggu lagi, entah berapa hari lagi, pasti firman itu akan menjadi kekuatan untukmu. Mari kita naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapa. Kita siapkan hati kita mau berdoa sebelum menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau luar biasa, tidak pernah tinggalkan, tidak pernah biarkan kami. Setiap saat dalam hidup kami ada penyertaan-Mu, ada kebaikan-Mu, ada pemeliharaanmu yang luar biasa. Meskipun kadang-kadang kami kurang sehat, meskipun kadang-kadang kami mengalami hal-hal yang membuat kami sedih, tetapi kami tetap mengucap syukur karena kami tetap merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami mau menikmati sarapan sorgawi yang telah Engkau siapkan untuk kami setiap pagi. Mari ya Bapa, biarlah Engkau isi penuh piring hati kami, Engkau kenyangkan jiwa rohani kami, Engkau sehatkan iman kami, maka kami percaya bahwa tubuh kami pun akan mengalami kesehatan yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Mari saya mau mengucapkan terima kasih ya. Kemarin saya lihat lebih antusias lagi untuk menjawab teka-teki ya. Tapi hari ini saya tidak akan beri teka-teki. Entah nih besok ya, atau lusa lagi, saya nggak tahu ya. Tapi siap-siap aja, makanya harus perhatikan baik-baik. Sebelum kita mau naikkan pujian, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan begini. Untuk jawaban teka-teki, perhatikan baik-baik ya. Kalian jawabnya langsung di kolom komen atau di live chat. Yang penting siapa dulu dan benar jawabannya, itu yang dapat hadiah. Ya. Lalu kolom komen atau live chat jangan untuk ngobrol ya, tapi untuk membahas firman Tuhan yang kamu dengar atau menuliskan kesaksian di situ. Jadi saya suka lihat ada hai gitu ya. Waduh panjang banget hai. Jadi itu nanti lama-lama bisa jadi seperti spam ya, artinya hal-hal yang tidak berguna, komen-komen tapi menutupi komen-komen orang lain yang mau komen gitu ya. Mari waktu membaca komen orang lain juga akan mendapat berkat ya. Jadilah berkat selalu. Kemudian jangan pernah lupa, sekali lagi saya ingatkan, jawaban teka-teki jangan WhatsApp ke gurumu ya, tapi langsung di kolom komen. Jadi semua teman-temanmu akan lihat siapa sih yang paling dulu yang menjawab dan jawabannya tepat. Dan saya mau kasih tahu, jawaban teka-teki yang kemarin, kakek dari kakek buyutnya Yesus siapa? Ya, ada yang jawab Yoyakim, ada yang jawab Abraham, ada yang jawab Daud. Tapi dari semua jawaban itu tidak ada satupun yang benar. Ya, kita akan jawab dulu bersama ya. Di dalam Matius 1 kita urut dari ayat 17 naik ke atas, 17, 16, 15 sampai 15 ya, dari ayat 17, 16 dan 15. Matius pasal 1 ayat 17, 16 dan 15. Di situ ada jawabannya. Kita naikkan pujian dulu yuk Mr. Yonas.
kita bersaudara. Siapkan Alkitabnya ya. Kita mau lihat dulu Matius pasal 1. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Oh haleluya. Ya, kita baca nih Matius 1 ayat yang ke-17. Jadi seluruhnya ada 14, ayat 16 ya, 16 dan 15 berarti. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi Yesus nih, ya, Yesus papanya siapa? Yusuf, ya. Papanya Yusuf siapa? Yakub. Itu kakeknya Yesus tuh, ya. Lalu papanya Yakub siapa? Matan. Ya, itu kakek buyutnya si Yesus. Ya. Lalu Matan ini papanya siapa? Eliasar. Ya. Lalu papanya Eliasar siapa? Eliud. Nah, itu kakeknya dari kakek buyutnya si Yesus, ya. Jadi kita sekali lagi, Yesus, lalu Yusuf papanya, lalu Yakub kakeknya, lalu Matan. Matan ini kakek buyutnya Yesus, ya. Lalu Eliasar, ya, Eliasar ini papanya Matan, papa kakek buyutnya Yesus. Lalu kakeknya dari kakek buyutnya Eliud. Nah, ya, gitu. Jadi kalau baca Alkitab, perhatikan baik-baik, jangan hanya sekedar baca. Kalian pasti tahu kalau Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17 itu silsilah secara manusia, ya, silsilahnya Yesus, ya. Oke. Hari ini, minggu ini kita mau berbicara dari surat Yohanes, ya. Jadi Rasul Yohanes menulis surat kepada seorang pengerja, ya, seorang anak Tuhan yang bernama Gayus, ya. Apa isi suratnya? Yuk kita baca bersama. Dari 3 Yohanes, ya, surat Yohanes yang ketiga, pasal pertama ayat 1 dan 2. 3 Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Oke, sudah siap dengan Alkitabnya? Saya akan bacakan ya. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran, ya. Yohanes ini, Rasul Yohanes menulis surat kepada seorang penatua, kepada seorang pengerja di jemaat, ya, di satu jemaat yang bernama Gayus. Dia katakan, dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi di dalam kebenaran. Dia mengasihi Gayus, ya. Rasul Yohanes mengasihi Bapak Gayus di dalam kebenaran, bukan dalam kasih yang sembarangan. Oke, ya. Banyak orang yang suka memplesetkan firman Tuhan, yang berkata kalau di Alkitab itu LGBT boleh, ya, yang berkata bahwa di dalam Alkitab ada banyak hal-hal yang enggak apa-apa, hal-hal dosa yang enggak apa-apa. Itu salah besar, sebab Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Ya, perhatikan baik-baik. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran, bukan dalam hal-hal yang dosa. Ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Ya, jadi Yohanes, ya, Rasul Yohanes, dia katakan kepada Gayus, saudaraku yang kekasih, aku berdoa untuk kamu supaya kamu baik-baik dan sehat-sehat saja. Saya pikir begini, zaman sekarang orang jarang sekali menulis surat, kecuali by email, ya, dengan email gitu ya, dikirim begitu ya.
Atau lebih umum sekarang WhatsApp, Telegram. Karena apa? Karena beda benua aja bisa WhatsApp sekarang, bisa video call ya. Saya dengan sepupu-sepupu saya yang tinggal jauh di Amerika, ada di Hong Kong ya. Karena memang mereka sejak lahir ada di situ gitu ya. Tapi kami bersaudara, ayah-ayah kami bersaudara. Nah, itu bisa lewat WhatsApp. Jarang sekali pakai surat lagi. Kalau dulu pakai surat bisa berbulan-bulan baru sampai. Ya kadang-kadang tidak sampai. Ya. Nah, jadi kalau ini saya pikir begini, kalau di WhatsApp begitu, di SMS jarang kali ya. Ada yang menulis ini, Shalom. Kalau saya mungkin sapa kepada Mr. Yonas, Shalom Mr. Yonas. Saya berdoa buat Mr. Yonas supaya Mr. Yonas dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Kayaknya nggak begitu ya, kecuali dia lagi sakit. Pagi-pagi, Shalom Mr. Yonas. Sebentar hari ini kita mau syuting ya, jangan lupa ya. Ntar gini-gini langsung ya, nggak ada tuh sapaan gitu ya, seperti itu. Nah itu zaman sekarang seperti itu. Jadi waktu saya baca seperti ini, betapa anak-anak Tuhan, para rasul itu mewariskan satu tradisi ketika menulis surat, ketika menyapa selalu penuh dengan kasih ya. Saya suka lihat anak-anak ya, anak-anak muda, anak-anak remaja kalau menyapa temannya, ketemu teman, kadang-kadang temennya mukanya rada panjang, Peot, apa kabar lu? Jelek banget gitu ya. Jadi jangan suka kasih label kepada teman yang jelek. Kita lihat nih, belajar di sini. Sapaan yang luar biasa, penuh dengan kasih, enak rasanya dibacanya. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Bukan dalam tubuh aja sehat, ya, tapi dalam segala hal. Yohanes katakan dia berdoa dan katanya sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kita mau lihat begini, ya. Saudara seiman harus saling mendoakan. Bukan saudara kandung saja, bukan satu marga saja, bukan satu C saja. Kalau orang Chinese bilangnya bukan marga, tapi C, ya. Saya ini marganya Chen, atau dalam bahasa ininya Tan, jadi saya Tan. Aduh, serem ya. Miss Grace C-nya apa? Tan. Kalau dalam bahasa Indonesianya Tan, kalau Mandarinnya Chen, ya. Chen, Grace Chen, tapi Grace Tan sama gitu, ya. Sayanya apa? Tan, serem banget, ya. Ya, tapi saya pakainya memang Chen, ya. Nah, itu marga, itu namanya C. Nah, anak-anak yang Tuhan kasih, kita saling mendoakan bukan karena kita satu marga, satu C aja, atau saudara kandung, atau satu gereja. Tidak, tetapi sebagai saudara seiman, mungkin kamu nggak kenal satu gereja, kita harus saling mendoakan. Kita mendengar mungkin ada wabah di negara lain, ya, dan kita percaya di setiap negara pasti di situ ada saudara seiman kita. Kita tidak pernah kenal, kita tidak pernah tahu, tetapi kita harus ikut mendoakan. Bukan hanya saudara seiman aja, tapi seluruh juga saudara sebangsa, ya, sesama manusia kita harus saling mendoakan, terlebih lagi saudara seiman. Doakan apa? Supaya selalu dalam keadaan baik-baik saja, dalam segala hal, baik-baik dan sehat-sehat saja, dan jiwamu sehat katanya. Artinya begini, Tuhan juga mengajar kepada kita. Tuhan mau supaya kita juga punya jiwa yang sehat, ya, punya jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat, bagaimana jiwa kita bisa sehat? Yaitu dengan menerima segala sesuatu yang sehat. Makanan untuk jiwa yang sehat. Kalau kamu penuh dengan kebencian, jiwa kamu gak bisa sehat. Kalau kamu gampang ngambek, jiwa kamu gak bisa sehat. Kalau kamu gampang marah, gampang sakit hati, jiwa kamu tidak bisa sehat. Ya.
Rasul Yohanes bilang, aku berdoa supaya semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya. Jadi Gaius ini adalah seorang yang jiwanya sehat. Lalu karena jiwanya sehat, Rasul Yohanes juga berdoa supaya si Gaius jangan hanya sehat jiwanya saja, tetapi dia juga sehat dalam hal yang lain. Sehat di dalam perkataan, sehat di dalam perbuatan, sehat di dalam ekonominya, sehat di dalam jasmaninya, sehat di dalam segala hal. Mari anak-anak, hari ini kita belajar. Yang pertama, mari kita saling menyapa dengan penuh kasih. Ya, kita saling mendoakan satu sama lain. Lalu kita juga mau memperhatikan, ya, kita mau memperhatikan apa isi doa kita, apa isi sapaan kita. Kita juga mau memperhatikan kesehatan jiwa kita dan kesehatan jasmani kita, kesehatan seluruh hidup kita. Ada orang sehat, tetapi perkataannya tidak sehat. Ada orang sehat, tapi pikirannya tidak sehat. Ada orang yang sehat secara jasmani, ya, tetapi pikirannya tidak waras. Ya, ada orang yang pikirannya waras, sehat, tapi badannya tidak sehat karena makannya sembarangan. Mari kita mau selalu berdoa, kita selalu mau menjaga kesehatan kita di dalam segala hal. Bukan jasmani saja, tetapi jiwa. Bukan hanya jiwa saja, secara jasmani. Mari kita perhatikan firman Tuhan pagi ini. Ada banyak hal baik yang Tuhan ajarkan. Kita akan naikkan satu pujian. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan dengar doaku. Mari semua anak-anakku yang di rumah, saudara-saudariku yang di rumah, setiap anggota keluarga yang ikut mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita naikkan pujian ini. Biarlah kita berdoa, melepaskan kasih dan berkat bagi setiap orang yang kita doakan. Satu kali lagi, Yesus, Yesus. Dengar doa kami, Yesus. Dengar doa kami, ya Bapa. Kami mau perkatakan yang baik bagi saudara-saudara kami. Baik saudara kandung, baik saudara seiman, baik saudara sebangsa. Kami mau berkatakan hal-hal yang baik. Kami mau berdoa agar setiap mereka sehat-sehat saja di dalam segala hal. Agar mereka sehat secara jiwanya, agar mereka sehat jasmaninya, agar mereka sehat ekonominya, agar mereka sehat di dalam segala hal. Bapa, kami berdoa, kami memberkati saudara seiman kami. Kami memberkati saudara sekandung kami. Kami mau memberkati saudara keluarga besar kami. Kami mau memberkati saudara sebangsa kami. Mungkin mereka berlainan agama, mungkin mereka berlainan suku, mungkin mereka berlainan marga. Kami tidak peduli, tetapi kami mau berdoa agar setiap mereka dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan jiwa mereka juga baik-baik saja, sebagaimana kami dipelihara di dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus
Ia memberikan kita kesehatan. Mari kita hidup dengan sehat. Sehat bukan secara jasmani saja, tetapi secara jiwa. Perkataanmu menunjukkan jiwamu sehat atau tidak. Perbuatanmu menunjukkan jiwamu sehat atau tidak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi.